Selamat pagi pemirsa, salam budaya. Berjumpa lagi dengan saya Azahra Riani dalam acara seputar berita edisi Senin 31 Mei 2021 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan berbagi informasi yang menarik mengenai suku-suku yang ada di Indonesia dengan mengenalkan tradisi dari suku Santani, suku Masama, suku Dompu, suku Tidore, dan suku Sunda. Yang kita tahu, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang melahirkan banyak adat istiadat dan kepercayaan setiap suku bangsa. Mari kita bahas 5 suku di Indonesia. Yang pertama yaitu suku Santani, merupakan suku yang berdiam di wilayah Santani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bahasa Santani atau Buayaka adalah suatu bahasa Papua yang dituturkan di Danau Santani, Provinsi Papua, Indonesia. Dalam budaya orang Santani, kapak batu sebagai unsur sistem teknologi dan peralatan hidup. Sumber mata pencarian utama masyarakat Santani adalah petani. Kombo Ime dikenal sejak suku bangsa Tabi mendiami wilayah Danau Santani. Kombo yang artinya matahari atau dewa, menurut kepercayaan suku Santani, dan Ime yang artinya rumah. Jadi Kombo Ime dapat diartikan sebagai rumah dewa atau rumah pelindung dewa matahari. Tarian Iso Solo atau Isolo merupakan seni tradisi orang Santani yang menari di atas perahu di Danau Santani dari satu kampung ke kampung lainnya. Selanjutnya yaitu suku Mamasa. Suku Mamasa adalah suatu komunitas masyarakat asli yang berada di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Suku Mamasa merupakan bagian dari suku Toraja. Selain itu, bahasa Mamasa juga mirip dengan bahasa Toraja. Oleh karena itu, suku Mamasa ini sering juga disebut sebagai suku Toraja Mamasa. Masyarakat suku Mamasa hidup pada hasil pertanian. Mayoritas orang Mamasa beragama Protestan dan minoritas Islam dan Katolik. Juga sebagian masih ada yang mempraktekkan tradisi agama tradisional leluhur mereka. Masyarakat Mamasa memiliki kesenian yang melekat dalam budaya, seperti tarian dan alat musik, serta pakaian adat mereka. Selanjutnya yaitu suku Dompu. Suku Dompu merupakan suku yang berdiam di Pulau Sumbawa dalam wilayah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Orang Dompu umumnya menggunakan bahasa Membojo. Bahasa ini bisa pula disebut bahasa Bima, dan orang Membojo sendiri kadang-kadang disebut orang Bima. Suku bangsa lainnya tadi juga menggunakan bahasa sendiri, misalnya bahasa Melayu, Bali, Sasak, dan lain-lain. Masyarakat suku Dompu adalah petani, pedagang, peternak, dan nelayan. Agama yang dianut suku Dompu adalah Islam. Sekitar 98% penduduk Kabupaten Dompu beragama Islam. Kerajinan yang terkenal dari daerah Dompu adalah kain tenun muna, yaitu kain songket. Selanjutnya suku Tidore. Suku Tidore merupakan salah satu suku bangsa di Provinsi Maluku Utara. Mata pencaharian masyarakat suku Tidore yaitu sebagai nelayan. Tradisi kuno suku Tidore masih melekat hingga kini, yakni syarat akan kehidupan animisme, menyembah roh nenek moyang, dan bersahabat dengan kaum jin. Di Tidore banyak didirikan masjid atau surau. Hal ini membuktikan bahwa peradaban Islam sangat pesat di Tidore. Bahasa suku Tidore yaitu bahasa Tidore, namun masyarakat suku Tidore ada yang menggunakan bahasa Ternate sebagai bahasa penuntunnya. Terakhir yaitu suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa Indonesia dengan istilah Tatar Pasundan, yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan wilayah barat Jawa Tengah. Dalam percakapan sehari-hari, etnis Sunda banyak menggunakan bahasa Sunda. Namun kini telah banyak masyarakat Sunda, terutama yang tinggal di perkotaan, tidak lagi menggunakan bahasa Sunda dalam bertutur kata. Mayoritas masyarakat Sunda berprofesi sebagai petani dan berladang disebabkan tanah Sunda yang subur. Selain agama yang dijadikan pandangan hidup, orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Pandangan hidup tersebut tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya, karena secara tersurat dan tersirat dikandung juga dalam ajaran agamanya, khusus agama Islam.
Kesenian Tanah Sunda Pasundan dikenal memiliki aneka budaya yang unik, yang menarik, yaitu Jaipong. Jaipong adalah salah satu seni budaya yang terkenal dari daerah ini. Berita tadi menjadi berita penutup acara kita pada pagi ini. Itulah tadi hal-hal menarik yang bisa saya sampaikan dalam kebudayaan Indonesia dengan beragam suku-suku yang ada di Indonesia. Saya Azahra Riani undur diri. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, serta menjaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.